Halo teman-teman Puskesmas Kedundung, perkenalkan nama saya Dr. Edwin dan rekan saya Dr. Dini. Kami berdua dari Puskesmas Kedundung. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ya, jadi tema kita pada video kali ini adalah sosialisasi layanan upaya berhenti merokok yang ada di Puskesmas Kedundung, Mojokerto. Betul sekali Dr. Dini. Pasti banyak yang belum tahu ya, apa sih layanan upaya berhenti merokok itu? Jadi, layanan ini merupakan salah satu program terbaru yang ada di Puskesmas Kedundung yang bertujuan untuk memfasilitasi warga Kedundung yang mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. Pastinya, berhenti merokok bukanlah suatu yang mudah dilakukan seorang pecandu rokok. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk berhenti merokok, yaitu yang pertama, berhenti seketika, yang kedua, penundaan, yang ketiga, pengurangan. Cara pertama, berhenti seketika. Gimana sih berhenti seketika itu? Jika Anda masih merokok hari ini, besok Anda berhenti secara total. Cara ini merupakan cara yang paling berhasil bagi kebanyakan orang. Kemudian cara yang kedua, yaitu penundaan. Dengan menunda waktu menghisap rokok pertama Anda 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Misalnya rata-rata Anda merokok jam 7 pagi, hari pertama ini Anda merokok jam 9. Kemudian hari kedua Anda merokok jam 11. Kemudian hari ketiga Anda merokok jam 1. Seterusnya Anda lakukan hingga hari ke-7 sampai Anda berhenti secara total. Cara yang ketiga yaitu pengurangan. Misalnya nih, hari pertama menghabiskan 10 batang, hari kedua menghabiskan 8 batang, dan seterusnya sehingga berhenti merokok. Selain itu, ada 7 tips agar supaya berhenti merokok bisa berhasil diterapkan. Ya, apa sih 7 tips itu? Yang pertama, bulatkan tekad. Yang kedua, berhenti merokok secara seketika. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi. Yang keempat, tunda waktu merokok. Yang kelima, olahraga secara teratur. Yang keenam, minta dukungan dari keluarga atau kerabat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Kabar gembira dok, bagi warga Puskesmas Kedundung, karena dengan adanya program layanan upaya berhenti merokok ini, warga Kedundung bisa langsung konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang ada di sini. Sebentar lagi akan ada video demonstrasi gimana sih layanan upaya berhenti merokok yang ada di Puskesmas Kedundung ini. Yuk kita tonton bareng-bareng. Silakan Mas. Ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, ada Pak. yang bisa saya bantu Mas? Ada Pak. Iya, Mau silakan Mas. menanyakan soal katanya di sini ada poli berhenti merokok. Oh iya betul Mas, memang di puskesmas kami sudah dibuka poliklinik untuk usaha berhenti merokok Mas ya. Iya Pak. Masnya ada keinginan untuk berhenti merokok ya Mas ya? Ada Pak. Keinginan ini kira-kira sungguh-sungguh Mas? Iya sungguh-sungguh Pak. Ya. Saya akan mulai menanyakan tentang identitas Mas ya Mas ya. Iya Pak. Nama Masnya siapa? Ajis Mas Ajis. Umur berapa Mas? 32 Pak. 32 tahun. Alamatnya Alamat Kedung Sari. Kedung Sari. Pekerjaan Mas? Petugas kebersihan Pak. Petugas kebersihan. Pendidikan terakhir Mas? SMK Pak. SMK. Sudah menikah? Sudah. Mas, mulai umur berapa Masnya mulai merokok Mas? Sejak lulus SMK Pak. Lulus SMK. Awalnya Mas, mulai merokok ini karena apa? Ikut sama teman-teman. Berarti ikut-ikutan gitu Mas ya? Iya. Lama merokok dari awal sampai sekarang kira-kira berapa? Berapa tahun maksudnya? Kira-kira sekitar 12 tahun Pak. 12 tahun gitu. Di rumah Mas, ada orang lain yang merokok selain jenengan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Bapaknya juga tidak merokok berarti Mas ya? Tidak. Tidak. Mas, ini saya akan melakukan tes dengan cara menanyakan
kira-kira apa yang kita akan menanyakan hal-hal yang menimbulkan ketagihan dalam merokok Mas ya. Iya Pak. Dalam sehari Masnya menghabiskan rokok berapa? 12 batang atau 12 satu bungkus, Pak. 12 batang atau satu bungkus nggih. Iya. Masnya pada pagi hari setelah bangun tidur Masnya langsung merokok? Tidak, tunggu setelah sarapan dulu Pak. Setelah sarapan pagi. Kira-kira dari bangun tidur sampai sarapan itu berarti ada waktu 1 jam gitu? Iya, sekitar Ada Mas ya, berarti di atas 1 jam ya Mas. Iya Pak. Terus di tempat kerja Mas, saat Anda bekerja kan di seluruh tempat kerja itu ada tulisan dilarang merokok Mas ya. Iya. Selama Masnya bekerja itu ada keinginan yang kuat untuk merokok Mas? Ada Pak. Ada ya Mas Ada. ya. Waktu Masnya sakit, pas keadaan sakit Mas ya, masih ada keinginan untuk merokok gitu Mas ya? Ada, cuma nggak terlalu gitu Pak. Enggak terlalu, tapi masih ada keinginan dan sampai merokok Mas ya? Iya. Baik Mas, pertanyaan kita sudah, kita sambung dengan mengetes kadar nikotin yang ada di dalam tubuh Mas. Iya Pak. Saya pakai alat ini Mas ya. Iya. Nanti caranya seperti ini Mas. Alatnya kita buka dulu, dan alat yang kita pakai ini masih steril Mas yo. Ini hanya untuk 1 orang saja. Alatnya kita pasang dulu di sini. Kemudian nanti alatnya kita hidupkan. Iya. Setelah nanti ada tanda-tanda dari alat ini, ada hitungan mundur, Masnya tahan napas. Setelah tahan napas, nanti kalau di sini sudah ada perintah untuk meniupkan, nanti Mas tiupkan ya Mas ya. Iya Pak. Kira-kira paham ya Mas? Paham Pak. Kita mulai ya. Iya. Nah, mulai tarik napas Mas. Kalau enggak kuat tahan. Ini sampean pegang Mas, pegang. Nah ini monggo ditiupkan yang keras Mas ya, sekuatnya Mas ya. Ya sudah Mas ya. Dalam alat ini terbaca kadar nikotinnya Mas adalah 12. 12. Maksudnya berarti sudah nikotinnya sudah dalam tahap yang tinggi Mas ya. Jadi sudah benar langkah Mas ini untuk berhenti merokok. Iya Pak. Untuk pantauan selanjutnya Mas ya, Iya Pak. nanti Masnya 1 minggu lagi ke sini. 1 minggu ke sini lagi. 1 minggu lagi ke sini untuk mengukur kadar nikotin lagi. Iya Pak. Supaya kadar nikotin dalam Masnya nanti berkurang, berarti yang harus kita lakukan adalah dengan cara berhenti merokok. Mengurangi gitu. Nah, kalau Masnya masih sulit langsung untuk berhenti merokok, setidak-tidaknya Masnya harus mengurangi merokok. Iya Pak. Kalau sebelumnya Masnya habis 12 batang, Iya. mungkin dalam seminggu ini Masnya kira-kira kuat merencanakan nanti itu dalam sehari habis berapa? Ya belum bisa perkirakan Pak. Ya. Soalnya kan masih mencoba Mas mencoba, ya. iya. Tapi sebisa mungkin untuk dikurangi Mas ya. Iya, Mungkin Pak. seminggu ini dulu 12 batang, sekarang 6 batang. Ya, insya Allah Pak. Ya. Diusahakan Mas ya. Iya Pak. Oke, terima kasih atas kunjungan Masnya hari ini. Saya tunggu kedatangannya Masnya 1 minggu lagi. Iya Pak. Terima kasih Mas. Iya Pak, sama-sama Pak. Monggo Pak. Ya Mas. Nah, gimana teman-teman setelah nonton video demonstrasi tadi?
Buat teman-teman yang ingin mendapatkan layanan upaya berhenti merokok, gak perlu ragu lagi ya, karena Puskesmas Kedundung akan bantu teman-teman sampai berhenti secara total dari merokok. Banyak banget kok manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita berhenti 2-6 minggu, fungsi pernapasan kita menjadi lebih baik. Yang kedua, jika kita berhenti merokok 1 tahun, resiko penyakit jantung koroner berkurang setengahnya. Yang ketiga, jika kita berhenti merokok 5 tahun, resiko penyakit stroke berkurang sampai sama seperti orang yang tidak merokok. Yang terakhir, jika kita berhenti merokok 10 tahun, resiko penyakit kanker paru akan berkurang setengahnya. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk datang ke Puskesmas Kedundung untuk mendapatkan layanan upaya berhenti merokok. Berhenti merokok adalah suatu keputusan penting yang terbaik dalam hidup Anda. Jika Anda siap berhenti merokok, kami siap membantu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.